Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, kembali lagi di Tanya Ustadz bersama saya Ratu Sejati. Nah, hari ini Ratu akan membahas tentang kriteria membayar fidyah puasa dengan uang. Nah, ini untuk Tribuners nih yang mungkin harus tidak berpuasa, terpaksa tidak berpuasa karena sakit atau karena hamil dan menyusui. Untuk menjawabnya langsung saja, untuk lebih jelasnya kita langsung tanya ke Ustadz Tajul Muluk yang sudah hadir bersama Ratu di sini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah langsung saja ya. Ini seperti apa sih Ustadz kriteria untuk membayar fidyah puasa nih, tapi dengan uang? Baik, bismillah walhamdulillah. Salatan wa salaman li Rasulillah amma ba'du. Memang sebenarnya di dalam agama Islam itu banyak kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh umatnya, termasuk kewajiban yang primer ya, yang masuk dalam rukun Islam, yaitu ibadah puasa. Namun demikian, sewajibnya bulan puasa, tetapi ada rukhsah ataupun dispensasi ataupun keringanan yang diberikan oleh syariat, oleh syara ini terhadap orang-orang yang memang tidak memungkinkan untuk berpuasa. Keringanan itu termaktub di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis ataupun yang memang menjadi atau dialami oleh para sahabat di masa Rasulullah SAW. Lalu ketika mereka tidak berpuasa, misalnya karena sangat tua, ya, kan kita masih menjumpai ya ada simbah-simbah kita yang mungkin usianya sudah di atas 70 tahun ya, sudah lemah, sakit, ataupun perempuan yang sedang hamil, kandungannya mungkin kurang sehat gitu kan, ataupun dalam perjalanan. Nah, ketika seseorang berhutang puasa dan itu diperbolehkan dengan kriteria tersebut, maka melekat kepadanya yaitu kewajiban membayar fidyah. Tentang kaifiyah atau tata cara membayar fidyah ini, ada dua kelompok besar dari kalangan para ulama salaf yang menyampaikan pendapat. Yang pertama, ini mayoritas jumhur, mereka mengatakan bahwa fidyah itu harus dibayar dengan berupa bahan makanan pokok. Jadi belakangan ada orang bertanya, boleh tidak memberikan atau membayar fidyah itu dengan ngasih makan makanan yang sudah matang, ya, dimasak dulu gitu ya. Ada juga seperti yang ditanyakan Mbak Ratu tadi itu, boleh tidak membayar fidyah dengan menggunakan uang. Nah, kalau dari kalangan jumhur ulama, mereka mengatakan bahwa membayar fidyah itu harus menggunakan bahan makanan pokok lokal atau warga setempat, masyarakat setempat. Sehingga kalau di Indonesia bisa beragam gitu kan. Mungkin di Indonesia Timur, makanan pokok mereka mungkin bukan beras, sagu misalnya, ya bisa menggunakan itu. Ya, jadi kalaupun misalnya di Indonesia itu secara globalnya adalah beras makanan pokoknya, tetapi dalam ke lokalitasnya masing-masing itu kan punya sendiri-sendiri ya. Bisa saja dalam budayaan lokal itu daerah Jogja sebelah kemana, di daerah Jogja misalnya Wonosari, misalnya mereka makan makanan pokoknya dari dari singkong misalnya, ya sudah itu juga bisa. Ya, artinya tidak perlu dipaksakan menjadi beras semua diseragamkan karena pada intinya adalah itu makanan lokal, bahan makanan lokal. Ini harus kita garis bawahi, bahan makanan lokal, bukan matang ya, tapi mentah. Menurut jumhur atau mayoritas ulama. Kenapa? Karena tujuannya adalah fungsi dan pemanfaatannya lebih luas. Misalnya, saya bayar fidyah kepada seseorang ya, berupa beras yang masih mentah. Itu si fulan itu bisa menyimpannya, bisa kalau misalnya biji-bijian yang saya berikan jagung bisa dia tanam atau bisa dia makan. Jadi kemanfaatan untuk memenuhi hajat hidup orang yang menjadi penerima fidyah itu semakin luas. Gitu. Tetapi ada peluang yang disampaikan oleh kalangan ulama Hanafiyah. Mereka mengatakan bahwa boleh saja daf'ul qimah atau membayar seharga fidyah tadi itu dengan menggunakan uang.
Tetapi kata para ulama, kalau kita mengikuti madhab Hanafiyah ini berarti jumlahnya bukan 6 on lagi. Kalau 6 on itu 1 mud, maka kalau Hanafiyah itu 1 sok, lebih banyak lagi. Tinggal kita cari konversinya, 1 sok itu berapa. Jadi paket. Mengikuti suatu madhab itu tidak boleh separuh-separuh. Ya, tetapi satu paket. Misalnya kayak orang mau mengikuti tata cara wudhunya madhab Hanafi misalnya. Berarti dia harus mulai dari tata cara wudhunya juga batalnya juga sekalian. Jangan wudhunya Hanafi, batalnya Syafi'i. Nah, ini tidak boleh. Demikian juga dalam hal membayar fidyah tadi. Kalau dia memilih untuk membayar fidyah dengan menggunakan uang, maka kalau misalnya beli beras 1 kilo sekarang 12.000, 6 onnya berapa? Lah, masalahnya ini sudah tidak mengikuti madhab Syafi'i. Maka harus disesuaikan dengan hitungan membayar fidyah ala madhab Hanafi tadi. Tapi begini, menurut Dr. Wahbah Zuhaili, ya, beliau punya pendapat bahwa ketika seseorang memilih untuk membayar fidyah dengan dengan uang, dan itu boleh-boleh saja, alasan dari beliau adalah karena fidyah itu tujuannya untuk memberikan nafkah kepada para penerima. Sehingga, nah ini penting, kita tahu bahwa dalam Al-Quran itu orang-orang yang berhak menerima pemberian itu kan ada 8 golongan, ya kan? Bukan hanya fuqara masakin, tapi ada orang yang terbebani hutang misalnya, ada orang yang mu'allaf itu juga menerima. Tapi khusus fidyah ini itu hanya boleh didistribusikan kepada 2 orang, yaitu kepada fuqara dan masakin. Nah, kepada orang-orang yang memang sangat berkekurangan, para fuqara, dan kepada orang-orang miskin yang penghasilannya itu hanya cukup untuk hari itu. Seperti itu. Oke, berarti intinya ketika kita membayarkan fidyah dengan menggunakan uang itu diperbolehkan. Tapi harus dikonversikan lagi ya, Ustadz? Sesuai dengan madhab yang diikuti, yaitu Hanafiyah. Oke, begitu Tribuners. Jadi jangan lupa untuk membayar fidyah, terutama untuk Anda yang terpaksa tidak bisa melaksanakan puasa Ramadan. Kita ketemu lagi di Tanya Ustadz edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.